Halo teman-teman, saya akan kembali membuat video kali ini dengan menjelaskan ESP8266. Di mana pengertian dari ESP8266 seperti yang sudah saya buat di video sebelumnya, bahwa ESP8266 ini merupakan modul WiFi yang berfungsi sebagai perangkat tambahan microcontroller seperti Arduino agar dapat terhubung langsung dengan WiFi dan membuat koneksi. Modul ini membutuhkan daya sekitar 3,3 volt dengan memiliki 3 mode WiFi, yaitu station, access point, dan baud. Di mana node MCU ESP8266 ini merupakan sebuah open source platform IoT dan pengembangan kit yang menggunakan bahasa pemrograman untuk membantu dalam membuat prototipe produk IoT atau bisa dengan memakai sketch dengan Arduino IDE. Nah, ini node MCU ini berukuran panjang 4,83 cm dan lebarnya 2,54 cm dan beratnya 7 gram. Board ini sudah dilengkapi dengan fitur WiFi dan firmware-nya yang bersifat open source. Maka nanti saya akan menampilkan spesifikasi yang dimiliki oleh node MCU dari modul ini. Nanti saya akan buat penjelasannya di bagian video ini. Dan seterusnya saya akan menjelaskan langsung spesifikasinya. Yang pertama itu kita mengenal yang namanya itu board ESP8266. Board ini berbasis ESP8266 serial WiFi SoC. SoC itu singkatan dari Single On Chip dengan onboard USB to TTL. Wireless yang digunakan adalah IEE802.11b-G-N. Jadi di sini ada dua tantalum kapasitornya 100 mikrofarad dan 10 mikrofarad. Dia memiliki LDO regulatornya 3,3 volt. Blue LED-nya berwarna blue berfungsi sebagai indikator. CP2102 USB, baru tombol resetnya ada 2, port USB dan tombol flash. Terdapat 9 GPIO yang di dalamnya ada 3 pin, yaitu PWM 1 kali ADC channel dan pin RX-TX, 3 pin ground. Baru di situ ada tulisan S1 dan S2 sebagai pin GPIO. Yang S1-nya itu MOSI atau MOSI, singkatan dari Master Output Slave Input, yaitu jalur data dari master dan masuk ke dalam slave SC-CMD per SC. Jadi S0-nya itu dari MISO atau Master Input Slave Input, yaitu jalur data keluar dari slave dan masuk ke dalam master. SK yang ada tulisan SK-nya ini yang merupakan SCLK dari master ke slave yang berfungsi sebagai clock. Pin V-in sebagai masukan tegangan. Built-in 32 bit MCU. Di sini ada di bagian sebelahnya ini. Dan RST itu ada tulisan RST itu berfungsi sebagai reset atau berfungsi mereset modul. ADC-nya adalah sebagai analog digital converter. Rentang tegangan masukannya itu 0 sampai 1 volt dengan skop nilai digitalnya 0 sampai 1024. EN itu adalah chip enable
atau Active High. IO16 GPIO 16 dapat digunakan untuk membangunkan chipset dari mode deep sleep. Baru ada sampai GPIO 14, GPIO 12 sampai seterusnya, dan dia memiliki VCC atau catu dayanya 3,3 volt VDD. CS0-nya chip selection, MISO slave output, main input, dan di sini ada ground, situ ada SCLK sebagai clock, dan MOS itu main output slave inputnya, dan itu banyak GPIO-nya. Baru jadi setelah saya pelajari modulnya ESP8266 ini, saya melihat dari pengalaman saya setelah saya membaca bahwa fungsi utama dari modul ESP8266 ini adalah yang dapat dipelajari dari artikel sebelumnya atau yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa fungsi modul ini hampir menyerupai dengan platform modul Arduino, tetapi yang membedakannya yaitu dikhususkan modul ESP8266 ini bisa koneksi ke internet, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan bagian spesifikasinya tadi, bahwa ESP8266 ini memiliki 17 pin GPIO yang dapat digunakan untuk masing-masing fungsinya yang berbeda-beda, seperti I2C, I2S, UART, PWM, IE, remote control, ada LED-nya dan tombolnya, dan secara programatik. Jadi di situ semua sudah dicantumkan di penjelasan modulnya, sehingga setelah kita memprogramkan yang namanya modul ESP8266 ke Arduino nanti, maka Arduino itu nanti bisa juga disebut sebagai atau suatu rangkaian atau proyek yang bisa disebut sebagai otak pemrosesan data dan pengendali komponen lainnya. Jadi ini seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa modul ESP8266 ini terutama adalah koneksi jaringan. Oke teman-teman, demikian yang bisa saya jelaskan. Kalau ada yang lebih tahu dari pengalaman saya ini, boleh di komen, dan semoga pengalaman saya ini bermanfaat untuk kita. Jangan segan-segan untuk memberikan penjelasan yang lebih baik bagi teman-teman yang lebih tahu. Demikian teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.